Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, perkenalkan nama saya Goliah Ayu Rasyada. Saya mahasiswi jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak Yunus selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Islam, yang dimana telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat video pembelajaran guna memenuhi ujian tengah semester di semester ini, yakni semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan memilih salah satu materi yang sebelumnya sudah pernah dibahas oleh Bapak Yunus di pertemuan ke-7, yaitu konsep distribusi yang adil dalam ekonomi Islam. Dalam konteks ekonomi Islam, distribusi yang adil merupakan salah satu prinsip utama yang bertujuan untuk memastikan bahwa kekayaan dan sumber daya dibagikan secara proporsional dan adil di antara semua anggota masyarakat. Konsep ini didasarkan pada prinsip keadilan sosial dan keberagaman, serta memperhatikan hak-hak asasi manusia. Dengan demikian, distribusi yang adil dalam ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada distribusi materi saja, tetapi juga pada distribusi kesempatan dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, konsep distribusi yang adil dalam ekonomi Islam menjadi sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Distribusi adalah proses penyaluran barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris distribution, yang berarti penyaluran atau pembagian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi didefinisikan sebagai pembagian atau pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat. Distribusi melibatkan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk mengoptimalkan aliran barang atau layanan dari produsen ke konsumen. Konsep distribusi yang adil dalam ekonomi Islam menekankan pembagian kekayaan dan sumber daya secara merata untuk mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja. Hal ini mencakup keadilan sosial dan juga moral, di mana setiap individu berhak mendapatkan bagian sesuai kontribusinya tanpa dieksploitasi. Sudah ditegaskan di dalam Al-Quran. Prinsip ini mendorong penggunaan zakat, sedekah, dan wakaf untuk mendukung pemerataan dengan tujuan menciptakan kesejahteraan bersama dan mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat. ما أفاء الله على رسوله
ورسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Prinsip distribusi yang adil meliputi beberapa aspek penting, yaitu 1. Keadilan merata dan sama. Islam mengajarkan bahwa harta tidak boleh berputar hanya pada beberapa orang saja. Distribusi harus merata dan menyeluruh untuk menghindari ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Yang kedua, pendistribusian kekayaan. Harta harus didistribusikan agar tidak menumpuk hanya pada beberapa golongan masyarakat. Perbedaan jumlah kepemilikan harta dianggap sebagai keberagaman yang wajar, tetapi tidak dijadikan standar kedudukan manusia di mata Allah. Oleh karena itu, harta harus dibagi-bagikan untuk mencapai keadilan. Yang ketiga, pengurangan kesenjangan. Distribusi yang adil dalam Islam bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Hal ini dapat mewujudkan kebaikan untuk semua orang dan meningkatkan keseimbangan sosial. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya. Prinsip distribusi Islam juga menekankan pemanfaatan sumber daya dan aset dengan lebih baik. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam penggunaan sumber daya ekonomi. Yang terakhir, keseimbangan dan keadilan. Keadilan distribusi dalam Islam tidak diartikan sebagai persamaan, tetapi sebagai keseimbangan. Tidak adanya kezoliman dalam proses distribusi menjadi wujud keadilan yang benar dan ideal dalam ekonomi Islam. Dan selanjutnya adalah jenis-jenisnya. Yang pertama adalah distribusi barang dan jasa. Distribusi barang dan jasa merujuk pada proses penyaluran produk dari produsen ke konsumen. Yang kedua, zakat. Zakat adalah kewajiban keuangan dalam Islam yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang ketiga adalah infak dan sedekah. Infak adalah pengeluaran harta secara sukarela untuk kepentingan umum atau sosial, sedangkan sedekah merujuk pada pemberian harta tanpa mengharapkan imbalan. Yang keempat adalah wakaf. Wakaf adalah pengeluaran harta atau aset untuk tujuan amal atau sosial yang bersifat permanen. Dan yang terakhir adalah hibah. Hibah yaitu pemberian harta secara sukarela dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Untuk penerima-penerimanya antara lain ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, ribi, gharim, sabil, dan fisabilillah. Pemerintah juga berperan penting, yaitu dengan membuat kebijakan, menyelenggarakan layanan publik, mengelola sumber daya alam, dan juga pemerintah sebagai pengawas. Selain itu, kita sebagai masyarakat juga ikut berperan penting, yaitu sebagai pelaku ekonomi, pembayar zakat, penerima manfaat, dan juga kita masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Ayo, gimana? Sudah paham atau belum? Jadi, kesimpulan pada video pembelajaran kali ini yaitu
Distribusi yang adil dalam ekonomi Islam merupakan suatu konsep yang menekankan pembagian kekayaan dan sumber daya secara merata di antara seluruh anggota masyarakat. Prinsip ini dilandasi oleh nilai-nilai keadilan sosial, moral, dan keberagaman, serta bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Serta penerima distribusi dalam Islam mencakup berbagai kelompok masyarakat yang membutuhkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya kepada yang sudah menonton. Semoga bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.